Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di Wuhan, yang sekarang sedang mengalami musibah, bahkan di seantero dunia. Untuk sejenak ini mari kita doakan mereka. Doa kita mulai. Selesai. Tadi sudah dibacakan ayat inti tentang belas kasihan Yesus Kristus. Yang kita merenungkan hari ini adalah tentang belas kasihan Yesus Kristus, yang saya beri judul Sabarlah menanti belas kasihan Yesus. Renungan firman pagi ini ditujukan bagi kita yang sedang mengalami kepicikan. Dan siapa manusia berdosa, saudara, yang tidak mengalami kepicikan? Amin. Upah dosa adalah maut. Selama manusia masih hidup, manusia akan mengalami kepicikan, kesulitan, masalah, kemalangan, musibah. Karena dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jangan harapkan, saudara, bahwa, dan jangan mimpi bahwa suatu hari nanti saya bebas dari masalah apapun, dan hidup saya akan bahagia, dan hidup saya akan sangat senang sekali, dan saya tidak akan punya masalah. Tidak bisa. Kita orang berdosa, hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kecuali kita mau jadi warga negara kampung Wowo. Baru kita tidak punya permasalahan. Pengkhotbah 7 ayat 14 bunyinya demikian, saudara. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang, jadi ada hari mujur, ada hari malang, saudara. Dari hari mujur bergembira, hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Artinya manusia itu hopeless. Manusia itu tidak punya masa depan. Ayat ini adalah berhubungan dengan yang sedang dialami oleh dunia sekarang ini. Hari malang. Hampir satu dunia kena virus corona, kecuali Indonesia, karena rajin makan Jakarta, JKT, jahe, kunyit, temulawak. Amin, Ustaz. Sehingga sampai hari ini kita harap, puji Tuhan, berita itu benar, bahwa virus corona ini insya Allah oleh kasih karunia Tuhan tidak bisa masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan begitu oleh pertolongan Tuhan. Amin. Karena dia tidak bisa hidup di suhu 27 derajat ke atas, dan dia tidak bisa hidup di badan orang yang tiap hari makan Jakarta, JKT, jahe, kunyit, dan mulawak, saudara. Jadi saudara nanti kalau pulang langsung rebus itu 3 akar-akar ini. Kau minum 1 drum begitu, supaya saudara kebal. Amin. Jadi keju. Saya mau bacakan sedikit tentang warta berita, saudara. Warta berita tentang virus corona.
walaupun sekarang ini perkembangan penjangkitan virus corona di Cina udah mulai menurun, tetapi setidak-tidaknya 56 negara sudah konfirmasi kena infeksi virus corona di seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia ketakutan. Di Singapura, untung-untungan satu mobil lewat dalam 1 jam. Tapi saya dengar ada pemuda dari sini yang minggu depan mau jalan-jalan ke Singapura. Salam buat virus corona. Jadi ketakutan ini melanda dunia. Karena kalau dia tidak bisa dicegah, ini deret ukur saudara, bukan deret tambah. 1, 2, 4, 16. Berapa akar 16? Senito berapa itu? Pak Geri, berapa akar 16? Dan seterusnya. Ini luar biasa, kepala negara semua pada gugup. WHO, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah menaikkan ranking resiko menjadi tertinggi sepanjang sejarah kesehatan publik dunia. MERS, flu burung, ranking dari WHO tidak seperti sekarang. Sebentar lagi WHO, kalau ini tidak bisa dicegah, akan mengklasifikasi ini sebagai pandemik, bukan epidemik lagi. Kalau epidemik 1-2 negara, kalau pandemik semua, sampai di Sangir, sampai di Siau. Artinya bisa terjangkit. Jadi resikonya high risk. Bukan medium, bukan low, tetapi apa? High risk. Ini tidak baku sedu. Jadi sedikit orang pekerja di pabrik di Cina. Lah kalau pabrik Cina cuma beroperasi 50%, semua tuh barang dari Cina. Kong bagaimana pabrik-pabrik yang di luar Cina? Yang menunggu bahan baku dari Cina. Berhenti. Pabrik hampir di seluruh dunia berhenti. Kalau pabrik hampir semua berhenti, apa yang terjadi dengan pegawai? Berhenti. PHK. Terus kalau PHK, apa yang terjadi? Mengerikan. Efeknya kemana? Ke ekonomi. Kenapa? Karena mungkin hampir 70% produk itu semuanya berasal dari Cina. iPhone juga dari Cina. Bahan baku untuk mengisi ke seluruh dunia, semuanya dari Cina. Sekarang kalau penduduknya tidak bisa pergi ke pabrik karena nanti takut kenapa virus corona. Sekali lagi pabriknya tutup. Terus mereka sebut itu the China supply chain. Mata rantai supply dari Cina ke seluruh dunia. Apa yang terjadi dengan ekonomi ini? Mandek. Itu makanya Sister White bilang pada akhir zaman umat-umat Tuhan lebih baik pindah ke ini maunya pulang kemana? Pulang ke kampung. Kita bulan datang mau pulang ke kampung, mau pergi baking ke rumah. Supaya kalau terjadi apa-apa, so siap ada tanpa lari. Mau nih kita terima, tetap ke kampung biar mbak alas. Amin. Iya, jadi kita pikir rabu-rabu dulu barang.
Bikin rumah 6 bulan, 9 bulan atau 1 tahun di Paseng Siau sana. Baru balik ulang sini. Kita tidak tahu saudara ke depan seperti apa. Kita sih tidur enak sekarang. Mereka bilang kalau sampai 6 bulan tidak ditemukan vaksin, mereka proyeksikan akan ada hampir 100 juta orang yang akan mati di bumi ini. Terus kalau 1 tahun tidak dapat vaksin, bukan 6 bulan 100 juta, 1 tahun 200 juta, itu deret tambah. Ini deret ukur. 100 juta kuadrat. Berapa itu Pak Geri 100 juta kuadrat? Banyak. 1 miliar. Bisa dalam 3-5 tahun habis 7 miliar. 3 tahun juga habis. Karena compounding. Deret ukur. Kita sekarang masih bisa ketawa. Kalau masa kepicikan itu sampai terjadi, ekonomi nggak bergerak, you mau punya uang 5 miliar juga mau beli beras, nggak ada yang mau. Yang punya beras bilang tukar itu iPhone baru itu. Kenapa setukar? Di Venezuela, ketika terjadi uang itu tidak ada harga, daging 1 kilo 8 juta saudara. Ini sebentar kita bawa 5 kilo 40 juta. Kenapa bisa sampai uang tidak ada harga? Lihat, kalau ekonominya stop gara-gara Cina stop begitu lama, semua supply chain stop di dunia. Uang gak ada nilainya lagi. Nah, petani kampung bisa hidup tanpa uang. Ikan, pergi jo kalau kau ambil. Amin, haleluya. Nggak usah bertunggu 5 jam, follow jo. Karbohidrat, gali di kintal itu singkong, batata, talas, sayur. Pagar semua teman-teman sayur semua. Gedi, apalagi buang boleh bikin pagar, gunemo, parata, apa tuh parata? Bukan yang dia bikin pakai campur ayam dah, yang potong rupa lelem. Nanti kita pulang ini bulan datang kita bikin pagar semua itu, jadi mau didatang tinggal PT di kintal. Jadi hidup praktis saudara tanpa uang. Kalau uang cuma bayar listrik, kalau mau pakai listrik. Terus mau masak saudara mas, itu ambil kayu di hutan. Potong jo kelapa satu mas, mau masak 3 bulan, 6 bulan itu baru habis. Kelapa tua yang senyak babua yang 30 meter. Potong kecil-kecil. Itu 6 bulan 1 pohon enggak habis-habis. Serius kita. Kita sedia tanpa forni kelapa gading mau menyingkir. Ya iya, hidup tanpa doi. Itu orang ingin tahu di muka ini mau jadi seperti apa. Bukan saya mau menakut-nakuti. Saya tidak bicara kepastian. Saya bicara kemungkinan. Haleluya. Bukan kepastian. Tadi pendeta di sekolah sahabat, tidak ada yang pasti Yesus datang. Tanggalnya. Tapi kemungkinan pasti. Tanggal tidak pasti. Jadi sini kita bicara kepastian efek dari coronavirus ini. Kemungkinan bukan kepastian. Jangan sampai saudara-saudara tiba-tiba dia datang, kontonin tompi mana? Mau ini mimpi anyer ulang. Suka babage. Oh ini kan saudara tempel. Orang Jumat kelapa gading lari semua ke Siau, welcome. Yang datang bukan kelapa gading. Mesti masuk anggota dulu. Baik saudara, hari mujur Tuhan yang bikin, hari malang juga jadi Tuhan yang bikin dan corona. No apa dang? Ayat kok bilang? Siapa mau bantah? Hari malang ini pun
Dijadikan Allah. Firman yang bilang begitu. Mau bantah firman. Ini corona ini emang siapa debeki? Ya Allah. Manusia hidup selalu senang, selalu berdosa. Siang hari malam kurang ada babal lumpas sana sini. Soalnya tahu diri. Tuhan mau kasih bangun dulu ragu-ragu. Dosa saya minta maaf. Sini ada juga bukan orang Manado ya. Tapi bisa mengerti kan? Tuhan yang bikin saudara ini. Saudara tidak setuju dengan saya, terserah. Ini kan hari malam kita. Emang ini hari mujur. Terus kita mau protes. Kenapa Tuhan bikin begitu? Loh, Tuhan bilang di buku Roma kalau aku mau mengasihi Yakob dan membenci Esau. Siapa so? Kita mau atur apa kita? Suka-suka kita. Ya baca itu di buku Roma. Tuhan punya kuasa. Terus apa yang kita mesti bikin, saudara? Nah, itulah judul renungan kita hari ini. Apa yang kita mesti bikin? Menanti dengan sabar belas kasihan Yesus. Yang kita mesti bikin adalah orang bilang, mana-mana Jo. Habis bikin apa? Mau protes? Memang kita siapa mau protes? Pejabat, kaya, pintar, berpangkat. Tidak bisa kita protes. Sekarang mari kita kembali ke Lukas 7, saudara. Saudara buka, saudara punya Alkitab yang tadi kita sudah baca. Kita kembali ke Lukas 7. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ayat 11. Selalu semangat lagi. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Di Manado ada kota nama Nain. Ada ya, Rob? Dari Likupang ke sana. Ya, tes. Ya, Pak Giri. Dari Likupang ke sana nama Nain kan? Apa Heri? Nain atau Nain? Ya, babunyi begitu kira-kira. Jadi Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya juga pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertai dia berbondong-bondong. Setelah Yesus dekat pintu ke orang itu, ada orang mati yang diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu inti khotbah renungan kita saat ini. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Pernah saudara merasa waktu Tuhan lihat saudara, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan? Atau waktu Tuhan lihat saudara, Tuhan jadi nafsu? Kita ini mesti berusaha setiap hari, setiap saat, setiap jam. Karena Tuhan lihat terus patoran. Dan kita harus berusaha. Waktu Tuhan melihat kita, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Bukan waktu Tuhan melihat kita, tergeraklah hati Tuhan oleh nafsu. Kenapa Tuhan nafsu? Pekuncu dulu. Halo. Kalau kuncudu, tergeraklah hati Tuhan oleh apa? Nafsu. Tapi kita mesti berusaha di kehidupan kita berbuah yang banyak, sehingga pada waktu Tuhan melihat kita, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Waktu Tuhan lihat janda ini, itu pasti mayatnya di depan atau di belakang? Di depan kan? Jandanya di belakang ya? Itu mayat di depan.
Waktu Tuhan lihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan jatuh kasihan. Mengapa? Karena di depan janda itu ada apa? Ada mayat. Karena di depan janda itu ada kematian. Karena di depan janda itu ada kesedihan, ada kepedihan, ada musibah, ada kesulitan, ada kepicikan, ada duka. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Kita ini tahu kalau tuh janda itu berjalan, kok di muka ada band. Kalau di muka ada bentres, terus janda itu berjalan, terus Yesus melihat janda itu, kira-kira tergeraklah hati Tuhan oleh belas apa? Kasihan. Kita rasanya anda no. Kenapa mau kasihan orang dapat balung pada yang band itu dia? Ini orang so senang mau kasihan. Ya, tapi janda ini yang di depan dia ini mayat, kematian. Sekali lagi saudaraku, marilah kita berusaha untuk saat Tuhan melihat kita, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Ini mereka yang pakai baju hitam hari ini. Ini pasti. Waktu Tuhan melihat mereka, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Dia lagi berduka. Yang pakai hitam 1, 2, 3, terpendeta ke belakangnya 4, sana tengah 5. Di muka ninyong ini hitam marah, ada di putih merah. Hitamnya tidak betul. Baru Fani sama anak 7, 8, 9 siapa umat Ilon Tirsa. Dari 40 orang ini kita hampir pastikan nih sotoi kita dipanggil. Waktu Tuhan melihat ke ruangan ini, tergeraklah dia oleh belas kasihan ke 9 orang ini. Gara-gara dong pakai baju salah. Baju betul, orang lagi berduka. Dengan sabar menanti belas kasihan Tuhan. Masih ingat dulu orang 30 tahun lalu kalau ada masalah, apa yang langsung kita bikin? Berpuasa. Apa sih tujuan puasa? Supaya tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Mana ada orang puasa mau kita caca dulu yuk. Nggak ada orang puasa caca. Puasa mau rock and roll. Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Pernahkah saudara di dalam kepicikan saudara? Kepicikan hidup, kesulitan hidup, masalah hidup, musibah hidup, entah itu apa. Semua orang punya. Entah itu kepicikan keuangan, kepicikan keluarga, kepicikan kesehatan, kepicikan hubungan dengan orang. Apa aja, apapun itu. Pernahkah saudara merasa seperti orang mati? Atau saudara tidak pernah merasa seperti orang mati? Kalau merasa seperti orang mati itu saudara tidak berdaya. Ya mati, seperti orang mati ya mati. Mana-mana cuy. Orang mati itu diem, nggak bisa ngomong. Orang mati nggak bisa protes. Orang mati nggak bisa bersungut. Orang mati nggak bisa menggerutu. Orang mati nggak bisa sebel. Orang mati nggak bisa kesel. Orang mati nggak bisa marah. Orang mati hanya diem. Pernahkah saudara dalam kepicikanmu yang cukup panjang itu, kesulitan, masalah, problema, apapun itu, saudara merasa seperti orang mati, hanya diam begitu? Atau saudara protes, atau saudara kesal, atau saudara bersungut, atau saudara bahkan marah? Tidak akan
tergerak hati Tuhan oleh belas kasihan. Kalau kita protes, kalau kita kesel, kalau kita marah, kalau kita bersungut, kalau kita tidak senang, kalau kita tidak setuju, hati Tuhan tidak akan tergerak oleh belas kasihan. Kita tidak jadi mati pada waktu itu terjadi. Hati Tuhan tergerak kepada janda ini karena di depannya ini ada orang mati. Orang mati itu tidak bisa kesel, tidak bisa marah, tidak bisa bersungut, tidak bisa menggerutu. Tapi kadang kita sebagai orang berdosa bagaimana, saudara? Kita mulai dengan tidak setuju dulu, halus dalam hati. Kiapalekum kita hidup jadi begini sekarang. Kiapa kita orang jahat, kita ada bikin apa so? Kiapa kontuan baking pak kita rupa begini? Kita tidak setia. Kita so lelah. Hah? Begitu kata itu jatuh kepada kata lelah, celaka. Musuh kita langsung masuk. Dia remukkan semua tulang kita. Saraf juga langsung hancur. Kita dari apa? Sampai kita kena masalah begini, kena kepicikan begini, kena persoalan begini. Itu masih halus. Kalau itu dibiarkan, saudaraku, lama-lama meningkat. Dari protes mulai kesel, dari kesel naik kelas menggerutu, dari menggerutu naik kelas marah. Dari marah naik kelas berkelahi dengan Tuhan. Ya nyanda begini-begini. Tapi dalam hati sebagai manusia berdosa. Ingat orang Israel di padang belantara. Bersungut kepada Tuhan. Marah, kesel, tidak jadi mati. Tidak seperti orang mati. Sehingga belas kasih Tuhan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun. Kita mesti jadi seperti orang mati, saudara, ketika kita sedang menunggu belas kasihan Yesus Kristus. Dengan sabar menunggu belas kasihan Yesus Kristus. Kalau saya dalam hati bukan menggerutu, sedikit protes, kenapa ini jadi kepada saya? Itu tidak jadi mati kita tidak sabar. Kata sabar langsung dicoret dari kita. Memang ada tunggu 5 tahun, memang ada tunggu 10 tahun, tapi dalam 5 tahun, 10 tahun banyak menggerutu, banyak memprotes. Kelihatan dari sudut waktu kita sabar, tapi sebenarnya kita tidak sabar. Karena protes, menggerutu, bersungut, entah itu terang-terangan atau dalam hati, di dalam dialog kepada Tuhan. Berusaha, saudaraku, dengan kuasa Roh Kudus, supaya kalau kita ada masalah, kita jadi seperti orang mati, diam dengan sabar menunggu belas kasihan Yesus. Perempuan janda itu di depannya orang mati itu diam. Tidak bisa bersungut, tidak bisa protes, tidak bisa kesel, tidak bisa menggerutu. Orang mati hanya diam. Dan ini sulit kalau tidak ada kuasa Roh Kudus. Siapa dia yang masuk gereja ini kali? Lagi lemin, apa tuh lemin? Lemah iman. Dari apa? Dia kok ada masalah sedikit. Dia lagi tunggu Tuhan pertolongan. Kalau kita pergi kampung, pengen nak masuk satu sahabat, wah, dong abis makan langsung di rumah semua. Kenapa nggak masuk? Kalau di sini pemacet begini, bagaimana nih pendeta dari Bekasi
Pilawat tuh orang yang ada di ujung sorga sana. Kumbanjir ya bener ya. So pergi merdak tembus, tinggalan tuh apa? Itu oto. Ya tapi secara manusia berdosa, ya begitulah keadaan kita. Ketika kita mengalami suatu kepicikan, mengalami suatu masalah, so tahan 1 tahun, so tahan 2 tahun, so tahan 3 tahun kemudian, tahun keempat kayak apa begini terus Tuhan, pica dan meledak, protes. Sabarlah saudara, menunggu belas kasihan Yesus Kristus. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Dan percaya saudara, hele mati aja bangkit, cuma saudara permasalahan itu. Amin. Amin. Makanya contoh di Alkitab ini contoh-contoh ekstrim permasalahannya. Pernahkah saudara mengalami waktu saudara punya masalah, saudara seperti tidak ada pikiran di badan, orang Manado bilang. Lupa mau begitu dah. Itu saudara sedang mati. Itu paling bagus. Sementara sedang mati menunggu belas kasihan Yesus. Tapi kita sabar menunggu belas kasihan Yesus. Cup. Ini cup. Ini juga cup. Ini juga cup. Tong bicarakan di 3 toh. Mulut, hati, dengan apa? Di pikiran. Kau ini tidak bisa kontrol, pi rumah sakit esok pagi. Operasi dulu. Kalau masalah selewat, baru pasang iya. Kau ini juga tidak bisa kontrol, pi rumah sakit, operasi dulu. Apalagi ini kalau nggak bisa kontrol, potong dulu ini. Jadi biar lagi marah ya tertawa juga. Karena gigi dapat lihat terus. Tapi memang paling susah. Kalau sedang punya kepicikan, apalagi kalau kepicikan itu sudah kronis. Apa tuh kronis? Menahun. Ada di atas kronis, oh mas, ada. Kok kronis? So 10 tahunan ke atas. Kepicikan itu. Ini yang kita mesti jaga. Ini kita mesti jaga. Ini kita mesti jaga. Sambil sabar menunggu belas kasihan Yesus. Orang mati tidak bisa mengeluh. Tidak bisa marah. Tidak bisa bersungut. Tidak bisa menggerutu. Hanya diam saja. Kalau kita seperti orang mati pada waktu kita punya kepicikan, punya masalah, kita akan dapat belas kasihan Yesus Kristus. Pada waktu Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pada waktu Yesus melihat saudara di dalam kepicikanmu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tapi ketika kita dalam masa kepicikan tidak seperti orang mati, kita mulai berpikir tidak adil buat saya ini. Kita mulai protes, kita mulai sebel, kita mulai menggerutu sedikit-sedikit. Ketika Tuhan melihat kita, tidak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia masih menunggu kita terus sampai kita satu ke titik seperti orang mati. Karena kepicikan adalah pemurnian karakter. Pencobaan adalah pemurnian karakter. Tidak ada manusia yang karakternya bisa jadi lebih baik tanpa lewat kesulitan, kesusahan, kepicikan, masalah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita orang Kristen percaya bahwa kita sedang dimurnikan, kita punya salib masing-masing. Sebabnya Yesus bilang, mau ikut aku, sangkal diri, pikul
salib. Salib ini untuk murnikan kita. Ketika kita terima salib ini, kita cup mulut, hati, pikiran, cup. Dengan sabar menunggu belas kasihan Yesus. Ketika kita cup dan ketika Tuhan melihat kita, karena kita cup, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tidak bisa ganti dengan doi. Tidak bisa ganti dengan pangkat. Tidak bisa ganti dengan pelayanan. Tidak bisa ganti dengan sumbangan. Tetap manusia Kristen harus dimurnikan. Harus berteman dengan kepicikan, kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Tidak bisa diganti dengan uang. Tidak bisa. Jadi Omax kapan lulusnya? Tidak pernah lulus. Terus lulus tingkat 1 naik tingkat 2. Lulus tingkat 2 naik tingkat 3. Lulus tingkat 3 naik tingkat 4. Mudah-mudahan waktu meninggal dunia udah tingkat 14. Selamat berjuang, saudara. Tapi dengan bantuan Roh Kudus kita akan bisa. Haleluya. 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 Buktinya sampai hari ini kita bisa. Amin, saudara. Ini jemaat seberapa puluh tahun? Trace 32 tahun. Orang yang Om Robi sini 32 tahun lalu waktu datang ke sini masih nyon-nyon. Fani belum ada. Tante Foni juga masih nona-nona. Tapi sampai hari ini masih di sini. Kepicikan demi kepicikan, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, musibah demi musibah, problem demi problem. Tapi sampai hari ini puji Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Karena dalam satu hari kita melihat, aduh, minggu datang masih mau sampai nggak? Aduh, tapi buktinya bukan 7 hari masih mau sampai. 7 tahun le masih sampai. 17 tahun le masih sampai. Kita sesedikit sama 70. Opa masih sehat-sehat. Walaupun banyak kekicikan dan masalah, persoalan segala macam. Kadang kita mesti hibur diri kita, jangan sampai jadi galau. Bahwa bukan hanya kita saja, kegeeran. Kalau kita katakan bahwa kepicikan masalah itu hanya kita, kegeeran. Emang cuma kita? Semua orang punya. Amin. Siapapun dia. Dengan bentuk dan versi yang berbeda. Orang kusta datang kepada Yesus dalam Matius 8 ayat 23. Semua hampir 40 menit kutek. Target 30 menit, semua hampir 40 menit. Mana le itu? Matius 8 ayat 23. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Sambil sabar menunggu Yesus, saudara kita ikut cara orang kusta. Tuhan, kalau engkau mau, hilang tapi sakit jantung Tuhan. Baik. Kita ikut aja, tong manengo aja, ini so terbukti bermanfaat kok. Tong manengo, join doa Tante Fon. Terbukti dijawab. Saya punya kepicikan dari 6 tahun lalu, saya punya penyakit jantung
Atrial fibrillation yang cecet bergeraknya nggak beraturan, kacau-kacau. Sampai sekarang ini kacau-kacau. Makanya bicaranya begitu. Dan dokter kasih obat karena saya tidak mau dioperasi segala macam. Tiap malam harus minum supaya tidak mati. Sudah 6 tahun saya tidak mau minum. Saya tiru aja doanya orang kusta ini tiap malam. Tuhan, kalau Engkau mau, sembuhkanlah penyakit jantungku. Terus aku membayangkan dalam kegeranku, Yesus menjawab, aku mau. Sampai sekarang kita masih berdiri 6 tahun. Mau apa? Haleluya. Amin. Dokter bilang, pasang mesin sini. Tani mau. Dokter bilang, mau las, kasih masuk dari pala-pala, tembus ke jantung di 4 bilik, terus dilas, supaya stromnya jadi sama. Tani mau. Dokter bilang, kasih mati dulu ini jantung, baru kasih hidup ulang. Tani mau. Terus dokter bilang, terus apa ngana mau? Tak bilang dokter bicara aja kita baik. Sudah begini, dokter kasih itu obat dan kau minum tiap malam, kau tidak mau stroke dan mati. Saya pulang tuh, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, hampir tiap sahabat kita di mimbar ajar iman. Kalau kita mau minum nih obat, kita bilang, Tuhan, tani mau minum. Engkaulah sumber kehidupan. Kalau kita semua mati, terserah aja. Mana-mana itu. Kita mau mati normal tanpa obat. Kita siap. Sampai sekarang 6 tahun. Tiap kita bangun pagi, saudara. Kita masih ada, sister. Tampi hot body gading. Pandai tidak panggil di hot body gading, masih ada kita. Esok pagi kita nih tahu. Masih ada kesenja enggak? Marta rasa masih ada. Tetap tadi mau minum. Jadi saudaraku, kita tiru doa dari orang kusta ini. Tuhan, jika Engkau berkehendak, Tuhan dapat mentahirkan aku. Terus ngebayangin Tuhan bilang, aku berkehendak. Tuhan, jika Engkau berkehendak, entahlah bisnismu lah, kesehatanmu lah, apa saja. Dan ngebayangin bahwa Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Yesus memberi makan 4.000 orang, Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan kalau melihat orang apa, saudara? Orang lapar. Makanya saya bantar, kalau sok kelar, jangan makan. Lah. Ketika Yesus lihat orang jam 3, hari daging lome di kelaparan kesiang. Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Makanya orang puasa itu Tuhan paling sayang sekali. Ini kira puasa itu sia-sia? Sepanjang 24 jam begitu bangun, kan makan jam 6 sore. Begitu bangun pagi, aduh lapar. Jangan ingat lapar langsung, ayo Tuhan dan lihat kita. Tergeraklah hatinya oleh belas. Bukan teori, saudara, ini bukan teori. Ini firman yang bilang. Hati Yesus tergerak karena melihat orang banyak itu sedang apa? Lapar. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saya ikut Sister White punya anjuran 150 tahun lalu, lebih baik makan 2 kali. Jadi saya makan pagi, saudara, jam 8. Baru saya makan siang jam 4 sore. Di antaranya saya tidak mau makan apa-apa. Selama 8 jam itu saya kelaparan. Dan dalam kelaparan saya tertawa. Dia dah lihat apa kita ini. Dan tergeraklah hati Yesus ketika melihat orang banyak itu apa? Lapar. Jadi saya makan 2 kali, tidak kekurangan gizi.
Sister White bilang makan 2 kali bagus. Jadi saya makan jam 8 pagi, jam 4 sore. Besok makan lagi jam 8. Jadi saya puasa 16 jam setiap hari. Dan tidak masuk makanan selama 16 jam. Dari jam 4 sore sampai jam 8 pagi. Badan itu buang racun. Makanya saya punya obat. Nggak ada obat jantung, obat asam urat lah, obat kolesterol lah. Nggak ada obat. Saya cuma Jakarta, JKT, jahe kunyit. Kita mulai. Nah itu obat saya. Jadi salah satu cara biar Tuhan Yesus melihat saudara dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lapar saudara, puasa. Tadi mati. Jadi sudah 3. Orang kusta itu lambang dosa. Tuhan ampuni dosa. Orang lapar tadi yang pertama, orang mati. Di depan janda itu mati. Ketika kita mati, walaupun masih hidup, mati artinya saudara cuk. Mulut, hati, diam, pikiran apa? Diam, nggak bersungut kalau ada masalah. Itu mati namanya. Jadi sudah 3 saudara. Mati, kusta, dosa. Ketiga apa? Lapar. Berikut. Orang buta. Matius 20 ayat 19. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi yang pertama tadi mati. Itu yang bikin hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yaitu kita jadi mati. Mati apa tuh? Mulut gak bersungut. Hati gak bersungut. Pikir gak bersungut. Yang kedua, sakit kusta dosa. Yang ketiga, waktu kita lapar. Yang keempat, waktu kita buta. Kita buta, kita ini benar atau enggak? Kita buta masa depan ini seperti apa? Pada waktu kita berdoa dan kita katakan, Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami tidak mengerti Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Pada waktu Tuhan melihat dan memohon kita buta supaya bisa melihat, tergeraklah hati Tuhan. Kan banyak pendoa-pendoa suka berdoa begitu. Tuhan kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Itu kan buta. Ya bu. Kami tidak tahu. Itu doa tutup sabat biasanya ya. Dalam hari bekerja minggu ke depan ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya Engkau yang tahu. Itu buta. Doa seperti itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini yang terakhir saudara. Lukas 10 ayat 33-34. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Matius 10 ayat 33. Orang Samaria melihat orang yang dihajar oleh penyamun, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini pemuda-pemuda kita, saya perhatikan hampir tiap bulan mereka tergeraklah hati mereka oleh belas kasihan. Hampir tiap bulan mereka pergi kasih makan orang susah, ke panti yatim. Itu artinya apa? Tergeraklah hati mereka oleh belas kasihan. Kalau hati mereka tidak tergerak oleh belas kasihan, namanya masih muda, milenial. Mana mau mereka pergi ke tempat-tempat begitu? Apa yang menggerakkan mereka? Belas kasihan. Sama seperti orang Samaria ini. Sebagaimana Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, Tuhan mau kita juga
Tergerak hati kita oleh belas kasihan kepada orang yang lain. Jadi kita menerima belas kasihan dari Yesus Kristus, kita menyalurkan belas kasihan itu kepada orang lain. Haleluya. Tergeraklah hati kita oleh belas kasihan kepada mereka yang ada di Wuhan. Kasihan. Sebelum kita mulai, kita berdoa, kasihan mereka. Ada yang lagi setir begini, sudah pakai mulut begini, terus ada petugas yang buka, terus periksa begini. Terus mau tarik, dia bilang, gua nggak kena. Ditarik langsung. Ada ya di WA-nya, langsung dipakai, langsung masukin ke dalam karantina. Kasihan. Belum tentu dia ada sakit. Pesoedang orang nado bilang. Siapa pilih waktu jalan itu pesoedang. Saya punya teman dekat. Teman dekat saya. Dia punya ponakan perempuan menikah sama laki orang China dari Wuhan. Warga negara China, tapi dia kerja di Indonesia sini. Kerja di perusahaan China sini di Indonesia. Ada kerja baik-baik. Izin kerja semua legal. Terus mereka pergi ke Wuhan. Belum parah seperti sekarang, tapi pemberitaan virus sudah ada, tapi tidak sehebat sekarang. Pergi mereka rame-rame, mertua apa, satu kampung pergi. Terus meledak di Wuhan. Pulang semua yang orang Indonesia, suaminya yang warga negara China. Sampai hari ini tinggal di sana. Dong kurung di kamar pria di sana. Sambung honeymoon. Kasihan. Tergeraklah hati kita oleh belas kasihan begitu kita nonton berita. Tergeraklah hati kita oleh belas kasihan. Masuk kamar, tutup pintu, bertelut berdoa buat mereka yang ada di Wuhan. Tuh hari Om Hari ada post di WA. Itu polisi ada berdoa sebelum dia kasih tilang SIM. Mari kita berdoa dulu. Om Enso tertawa. Kita langsung kasih tuh ayat Matius 6 ayat 6. Kalau kamu mau berdoa, masuk kamar, tutup pintu, tersembunyi, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat yang tersembunyi, Tuhan akan menjawabnya. Bukan tak buka begitu. Om Hari bilang kita rasa betul. Om Hari berpositif. Dia baru masuk Kristen kasihan. Jadi sebelum dia tilang, dia bilang, mari kita berdoa dulu. Ya sama dengan dulu kita di bank kerja dulu di kredit macet. Kok nggak ada satu orang Kristen, dia salah satu tukang tagih. Tiap dia pergi sebelum dia bertagih, dia bilang petu yang macet, mari tolong berdoa dulu. Yang macet nih mau berdoa, dia bilang soalnya mau turun tuh doi dari langit. Biar dia berdoa. Udahlah Omah, gak usah sampai segitu-gitunya. Tuhan kan tahu. Loh? Ya ingat dulu saya tamat dari UNAI. Tahun 75 datang kerja ke Jakarta. So 2 tahun kerja cuma klerek-klerek terus ini. Tanpa apa menjadi bos. Mau sekolah keluar ya ada doi. Jadi saya berpuasa sekarang. Rupanya puasa itu membuat tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Saya dapat beasiswa gratis sekolah 2 tahun tanpa ikatan dinas. Saya berhenti kerja dari suatu bank karena diangkat direktur, saya tolak, saya berhenti. Saya tolak, yang punya marah karena dia marah, tali itu semaraju, tapi kok berhenti lih. Menumpang makan pamai tua aja di rumah. Nah itu ada kerja, tapi kok berhenti. Tapi saya punya hak untuk pensiun.
Orang penafsu, mereka nggak mau bayar saya punya pensiun dini itu. Jumlahnya banyak, tapi mereka tidak mau bayar. Mana Pak berhenti? Padahal biar berhenti, mereka harus bayar. Terus datang Krismon, sudah. Banknya diambil alih pemerintah. Sekarang sudah jadi pemerintah punya. Kalau Tom Jones bilang, there goes my everything. Kalau saya bilang, there goes my pensiun. Pensiun saya pun hilang. Saya bertelut menangis. Masuk kamar, tutup pintu. Bertelut menangis, saya sakit hati. Uang nomor 2. Yang nomor 1 saya sakit hati, karena itu hak saya. Saya udah kerja sekian tahun. Doi sih nomor 2. Pamar DP doi ini banyak. Jadi dua-dua nomor 1. Saya hanya bertelut dan berdoa sambil mengeluarkan air mata. Sakit hati, merasa dihianati. Sudah habis itu saya langsung diam, saya terima aja. Banknya sudah diambil oleh pemerintah. Mana mau dia bayar lagi saya, orang banknya udah bangkrut. Seluruh bank di Indonesia bangkrut. Bank negara punya juga bangkrut semua. BPPN waktu itu kan diambil oleh pemerintah. Tahun 97, 98. Tapi saudara, suatu hari datang pos, terus saya lari ke depan, ada pos, terus saya buka suratnya, dan di pos itu ditulis, saudara Makahinda, rekening saudara sudah dikreditkan sebesar bla 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 untuk pensiun saudara. Puji Tuhan, saudara. Wow. You lihat. Banknya udah milik pemerintah, yang milik itu sudah diambil alih. Tapi pensiun saya masih dapat, bro. Itu kan cerita mati. Itu sama dengan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Itu sama dengan anak perempuan janda di Nain yang dihidupkan kembali. Sama itu, saya pernah alami itu. Dan saya terima itu. Mengapa? Tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan, karena saya tidak bersungut, saya tidak marah, cuma saya berduka cita kayak ada orang mati di rumah. Kurang gak pakai baju hitam. Siapa gak mau sedih kerja begitu lama, pensiun gak dibayar. Tapi setelah itu lewat, ya sudah, saya bilang, ya sudah nasib lah. Pengkhotbah 9 ayat 11, waktu dan nasib. Saudara pakai ayat itu, saudara. Ketika musibah yang berat itu datang, kepicikan yang berat itu datang, saudara baca Pengkhotbah 9 ayat 11, karena waktu dan nasib. Ya sudah, sebegini. DP cerita dari sana sebegini. Sebegini, no? Kalau kita baca ayat itu, biar kita ada musibah, biar kita ada kepicikan, biar kita ada masalah, saudara. Kalau kita baca ayat itu ulang-ulang, langsung kita bisa terima. Sebegini, no? So takdir, no? So nasib, no? Sudah tidak akan bersungut, diam. Mulut diam, hati diam, pikiran diam. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saudara, kalau ada musibah, ada kepicikan, sekali lagi, itu ayat emas untuk tangkal persungutan kita. Pengkhotbah 9 ayat 11. Saya mau baca itu. Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Jadi orang menang bukan karena dia cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Jadi orang yang unggul berkuat bukan karena dia kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Ini bukan orang pandai yang dapat roti. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Bukan karena dia pandai cari doi, dia jadi kaya. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. So begitu dong. Iya, dia lahir, maaf ya, dari rahim pemulung. Ya sudah, dia anak pemulung, maaf. Dia lahir dari rahim Lady Dai. Ya sudah, dia anaknya Lady Dai. Waktu dan nasib.
Jadi kalau kita mengalami seperti itu, ya sudah menyerah saja. Supaya kita bisa diam seperti orang mati, tidak bersungut. Dan ketika kita diam seperti orang mati, hati tidak bersungut, pikiran tidak marah, mulut tidak berkata-kata yang tidak enak didengar, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Haleluya. Kita mau nyanyi ini, mau cek dulu sejadi enggak tapi Bluetooth. Kapan Nelson ini jadi-jadi? Sudah, so on nih semua nyala. So hampir 1 jam menyala nih, hotel 1 jam. DP Bluetooth so tindis lah. Tinggal butut yang belum. Ngapain handphone so kasih mati. Ngapain handphone so kasih mati. So ada berapa jam mati? Masuk gereja so mati. Oh, so mati. Enggak jadi. Kita mau menyanyi akapela juga. Akapela kan? Ya. Mana dah? Akapela. Gue mau akapela, ya? Di mana? Handphone tak punya no? Handphone tak punya? Buat cuci sini. Mau punya kan Samsung tuh? Oh ada wireless itu? Bluetooth maksudnya? Ah coba, Bluetooth. Berarti ini saya mati dulu dong. Terima kasih Pak Geri. Mau menyanyi dulu. Boleh tuh? Iya tuh, belum lapar tuh. Ini soal betul. Ini dia bisa. Yang ada cuma Jokowi 2 kali. Salah satu Bluetooth Stone Jokowi 2 kali gara-gara ini Stone bisa masuk. Gimana nih? Dia DP nomor 1. DP juga ini diacol. Ah, sudah jadi. Sudah jadi. Coba. Jesus, use me. Kita terjemahkan dulu kan? Apa? Iya. Thank you. Oh Yesus Tuhan, jangan tolak aku. Pasti ada pekerjaan yang bisa aku lakukan Tuhan. Walaupun pekerjaan itu hanya pekerjaan kecil yang kelihatannya tidak berarti. Oh Tuhan, tolong hancurkanlah hatiku supaya aku bisa bekerja untuk-Mu. Walaupun pengorbanannya bakal banyak, aku akan bekerja untuk-Mu Tuhan. Oh Tuhanku, jadikanlah aku sebagai satu saksi. Tolonglah kelemahanku. Aku tahu Tuhan, aku tidak layak. Tidak layak bagi-Mu. Tapi oleh iman aku melihat-Mu di salib Kalvari. Tuhan, aku berseru, aku memohon. Biarkanlah aku melayani-Mu Tuhan. Jangan tolak aku. Walaupun pekerjaan yang hanya sederhana-sederhana saja. Remukkanlah hatiku Tuhan. Biar aku
bisa melayanimu. Jesus, use me. Please, Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help me to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. By eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. The morning star is the fairest of 10,000 to my soul. Is the beautiful rose of Sharon, is all the world to me. But best of all is my coming King. Jesus, use me. Please, Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you.
Please, Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble or help my will to crumble, though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you. For you. Amin, saudara.